Hai Mam, ada hari di mana saya merasakan gagal dalam menjalani intermittent fasting. Dalam menjalani apapun juga, kita pasti pernah merasakan yang namanya gagal. Jika kita tidak pernah mengalami kegagalan, maka kita tidak pernah akan merasakan manisnya suatu keberhasilan. Kapan saya pernah merasa gagal? Saya merasa gagal saat ada acara keluarga yang mau gak mau saya harus makan makanan yang seharusnya tidak saya makan. Biasanya saat intermittent fasting, saya mengurangi yang namanya minyak, gula, tepung. Tapi saat dalam acara, tentu saya tidak bisa memilah-milah. Saya harus makan bersama dengan teman-teman atau bersama dengan keluarga dengan makanan yang sama seperti mereka yang tidak sedang menjalani intermittent fasting. Minumnya juga kemungkinan sama dengan mereka. Mungkin kalau minum kita masih bisa memilah dan minum air putih saja. Tapi kalau makan, menu makanan yang dihidangkan itu biasanya kalau dalam sebuah pesta pastilah banyak minyaknya, banyak gulanya, banyak tepungnya. Hal yang akan membuat kita semakin merasa bersalah yaitu ketika besok paginya kita nimbang berat badan. Saat kemarin kita makan makanan yang ngawur dengan porsi yang banyak, otomatis berat badan kita akan naik. Tapi sebenarnya berat badan yang ada itu bukan berat badan yang sebenarnya. Itu karena makanan yang kita konsumsi terlalu banyak saja. Jadi, usahakan tidak usah menimbang berat badan. Saya sangat menghindari menimbang berat badan saat saya merasa bahwa kemarin saya gagal menjalaninya. Supaya mental saya, pikiran saya tidak down. Bagaimana perasaan saya ketika saya merasa bahwa diri saya gagal? Saya memang menyesal. Tapi saya berusaha untuk menerima itu karena kita masih hidup di lingkungan yang sama dengan orang lain yang tidak menjalankan apa yang kita jalankan. Jadi, kemungkinan untuk gagal dalam hari-hari tertentu itu pasti ada. Tapi, yang harus kita sadari adalah kita tidak perlu terlalu menyesal dan merasa sangat-sangat bersalah. Kita juga tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri karena kita sudah tidak bisa menguasai diri kita. Tapi kita justru harus berpikir gak apa-apa, hari ini saya gagal, besok saya harus kembali lagi ke jalan yang benar sesuai dengan yang saya mau. Ini penting. Karena apa? Karena lidah kita ini jahat. Kalau kita sudah terbiasa makan makanan yang banyak gula, banyak minyak, banyak tepung, lidah kita ini senang. Dan itu akan menagih kita untuk makan lebih banyak. Dan merasa besok lagi, mau lagi. Lidah kita seperti menari-menari, menagih untuk kita bisa melakukan itu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita menyadari itu dan bisa mengatakan pada diri sendiri stop. Kita harus kembali ke jalan atau jalur yang sudah kita sepakati
dengan diri kita sendiri untuk hidup yang lebih baik. Sekali lagi, dalam menjalani intermittent fasting, kita nggak perlu terlalu ekstrim. Pelan-pelan. Bukan berarti kita melonggarkan itu, tapi satu hal yang kita harus sepakati dengan diri kita sendiri adalah jangan terlalu memaksakan diri. Ada kalanya kita salah. Anggap aja itu cheating. Supaya badan kita tidak capek dan kita semangat menjalani hari-hari kita. Bagaimana dengan hari-hari Mam? Apakah Mam juga pernah merasakan gagal? Kalau Mam merasakan itu berarti kita sama dan Mam tidak sendiri. Untuk itu, buat Mams yang merasa bahwa sering mengalami ini dan belum bisa mencari jalan keluarnya atau melakukan hal yang positif setelah melakukan kegagalan, Mam gak sendiri. Ada banyak orang, bahkan termasuk diri saya, juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya kita belajar bareng ya Mam. Kita semangat dan mengejar pola hidup sehat dan seimbang supaya kita bisa menua dengan sehat. Terima kasih sudah menonton video saya and bye-bye.